Squidward. Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan si Patrick yang sekarang sedang berada di taman. Di sini si Patrick akan mempersembahkan sebuah pertunjukan yang sangat bagus untuk dipertontonkan. Salah satunya yaitu mengenai hubungan kakeknya bersama dengan nenek tua. Di taman itu, keduanya sedang berpacaran, namun si nenek tua itu sangat marah kepada kakeknya si Patrick karena semua makanan dan alas tempat duduk dipakai sendirian tanpa membaginya. Lalu si kakek tua itu mengatakan keberatannya kepada si nenek karena telah membuat roti sandwich yang rasanya tidak enak. Di samping itu terlihat si Patrick dan adiknya yang sedang merekam kejadian tersebut untuk disimpan. Kemudian dalam perselisihan itu si kakeknya merendahkan dan meremehkan masakannya yang gak enak. Alhasil dalam kemarahannya itu semua roti sandwich langsung dibuang semuanya. Di sini meski dia hanyalah nenek-nenek, namun ia juga memiliki perasaan seperti perempuan yang mudah tersinggung. Lalu dia marah dan meninggalkannya pergi. Si kakek percaya jika pacarnya tidak akan pergi meninggalkannya begitu saja, namun sayangnya karena hati si nenek sudah sangat kecewa, dia pun mengatakan bahwa ini merupakan hari terakhir mereka bertemu, sekaligus tidak akan pernah lagi bertemu kembali. Dalam detik-detik itu juga, si nenek langsung memutuskan hubungannya, kemudian langsung segera pergi dari sana guys. Awalnya hati si kakek masih kuat menerima itu semuanya, namun tetap saja dia tak bisa menahan air matanya yang sudah menetes. Si kakek tua itu tidak percaya jika hubungannya telah putus, hatinya mulai retak, dia berusaha untuk menyatukan hati yang sudah pecah itu. Namun tetap saja hatinya tidak bisa kembali utuh lagi, sama halnya seperti kisah cinta mereka berdua. Karena situasinya sudah tidak kondusif lagi, alhasil si Patrick segera menghentikan rekaman video itu. Singkat cerita, malam pun tiba yang memperlihatkan di keluarga Patrick saat itu Bunny keluar dari ruang bawah tanah. Kemudian membawa alat oven yang kabelnya masih menancap. Lalu ia menaruhnya di meja, lalu memotong langsung dengan menggunakan gergaji mesin. Setelahnya, kue tersebut langsung dibagikan kedua anak serta suaminya. Sebelum memakannya, Bunny menanyakan keadaan kakeknya yang gak muncul saat makan malam. Mereka sangat khawatir karena di ruang makan satu anggotanya tidak ikut makan bersama. Patrick dan Squidina mengatakan jika kakek tidak sakit, melainkan ia sedang patah hati karena telah putus dengan kekasihnya. Saat itu mereka berempat langsung menemuinya, yang mana saat itu terlihat jika si kakek sedang menyendiri di tengah-tengah jalan dengan duduk di kursi jinjit. Bunny tidak berdiam diri saja melihat ayahnya bersedih, sehingga ia pun langsung keluar dan menemui ayahnya agar segera makan takut keburu dingin. Namun ayahnya tidak begitu menghiraukannya karena dunia semakin kejam kepadanya. Apalagi gara-gara putus tak bernafsu lagi memakan apapun, dia hanya ingin menyendiri merenungi nasibnya. Bunny memintanya agar segera pergi dari jalan itu karena sangat berbahaya. Setelahnya Bunny langsung segera pergi dari tempat tersebut saat makanannya telah diletakkan di jalan. Setelah beberapa jam kemudian, si kakek masih saja berada di tengah jalan hingga makanannya dikerubungi oleh bulu babi. Siapa yang menyangka efek dari putus hubungan membuat si kakek tua itu menjadi gila. Karena dia telah lama sekali duduk berjam-jam di jalan hingga menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Hal itu membuat Squidina tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia kemudian langsung memakai kacamata lalu segera pergi untuk mengecek kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Squidina pergi ke kamar si Patrick yang sama-sama nggak bisa tidur akibat suara klakson yang terus berbunyi. Mereka berpikir jika hari-harinya akan seperti itu, maka sudah dipastikan mereka sekeluarga tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Oleh sebab itu mereka berdua memutuskan untuk membantu kakeknya agar bisa berbaikan kembali dengan mantan pacarnya. Caranya yaitu dengan memanfaatkan keajaiban TV untuk mempersatukan hubungannya lagi. Singkat cerita, acara show pun telah digelar. Seperti biasanya, si Patrick menyambut para penonton dengan riang gembira. Ia menganggap mic-nya kayak permen karet. Di samping itu, dalam acara tersebut, si nenek sudah hadir di acara itu. Si nenek tua itu sepertinya tidak menyukai acara TV tersebut. Namun, Squidina sebagai pihak pembicara mengatakan bahwa acara tersebut sangat istimewa karena akan mempersatukan cinta mereka kembali.
Namun konyolnya justru si Patrick yang ditunjuk sebagai host acara itu kelupaan membawa kakeknya dalam ajang mencari cinta, sehingga Squidina langsung segera menyuruh si Patrick agar menjemput kakeknya lagi. Singkat cerita, setelah si kakek dibawa ke acara tersebut, terlihat kini kakeknya lemas tidak berdaya untuk melanjutkan hidupnya kembali. Lalu si Patrick langsung menghampiri si nenek tua itu untuk segera mengajukan pertanyaan kepada ketiga peserta tentang warna kesukaannya. Di antaranya, peserta nomor 1 suka dengan warna Periwinkle. Kakek Patrick tidak memiliki warna favorit karena kedua matanya sudah katarak. Dan untuk peserta nomor 3 yaitu si Larry menyukai warna merah. Karena sebelumnya memang dalam acara tersebut peserta wanita dan laki-laki tidak saling melihat. Karena ada pembatas sehingga disinilah si nenek memilih Larry untuk menjadi calon pacarnya. Tentu si kakek merasa jijik dengan hubungan Larry dan si nenek yang ternyata adalah mantan pacarnya. Si Larry menganggap jika si kakek sedang cemburu. Akhirnya membuat Squidina sangat panik karena yang terpilih bukanlah sang kakek. Alhasil Squidina langsung menyuruh si Patrick langsung menukar posisi kakeknya menjadi nomor 3. Setelah semuanya beres, si Patrick menemui si nenek lagi. Dan si nenek tua itu meminta peserta nomor 2 yaitu Larry agar memberitahu tentang otot si nomor 3. Tentunya si nenek tua itu tidak tahu jika calon pacarnya sudah ditukar. Di sini si Larry menjelaskan sangat detail mengenai peserta si nomor 3 yang tidak memiliki otot, melainkan hanya memiliki kulit yang sudah keriput. Mau dilihat dari mana saja tetap saja dia tidak memiliki otot, guys. Tak lama dari itu, si Patrick datang yang tak sengaja menyenggol Larry hingga masuk ke dalam telinga kakeknya. Kemudian dengan genitnya, si nenek meminta pendapat peserta nomor 3 mengenai kencan buta. Si kakek dengan lantang menjawab jika beberapa ribu tahun yang lalu dia hidup di zaman purba, menemukan api dan memanggang daging yang sangat lezat. Itulah kencan yang sesungguhnya. Namun si nenek tua itu langsung menyangkal bahwa itu bukanlah kencan sejati. Dia hanya ingin melakukan kencan yang romantis. Namun si Patrick tidak memikirkan kencan romantis itu karena hatinya sudah tertutup bagi semua wanita. Kemudian si Patrick langsung menanyakan kembali ke peserta pertama tentang kencan dengan seorang wanita, yang mana si nomor 1 itu langsung membayangkan berkencan dengan pacarnya di malam hari di tempat yang sangat menyeramkan. Mendengar cerita itu membuat Squidina merasa takut. Lalu karena si nenek tua itu mulai kepincut dengan peserta nomor 1, alhasil ia pun langsung menggunakan rencana keduanya. Ia menekan tombol warna merah, alarm darurat pun berbunyi, dan ini merupakan sesi kedatangan tamu spesial di acara tersebut. Peserta nomor 1 dibuat sangat ketakutan. Squidina langsung menangkap peserta itu, lalu secara tiba-tiba muncul tamu spesial dari dalam tanah, lalu mendekati kepada pria nomor 1 itu yang sangat ketakutan. Hingga tamu spesial itu menghampiri dan membawa peserta nomor 1 pergi dari tempat tersebut dan masuk kembali ke dalam tanah, guys. Akhirnya setelah menyingkirkan kedua peserta, kakeknya berhasil memenangkan acara percintaan itu. Awalnya si kakek sangat keras menolak cinta dari perempuan lain. Namun karena kini perasaannya sudah benar-benar hancur, si kakek tua itu akhirnya menangis terseduh-seduh. Dan dia mengatakan kepada si Patrick bahwa ia sudah menutup hatinya dan dia selamanya tidak akan pernah berpacaran kembali. Karena hatinya hanya untuk mantan pacarnya yang sangat dia cintainya. Sehingga si nenek tua itu pun kesal karena sudah mendengar perkataan dari peserta nomor 3 yang tak lain adalah mantannya. Dia kemudian langsung segera pergi dari tempat acara tersebut dengan hati yang sangat kecewa. Lalu kakeknya mengingatkan si Patrick yang tidak memakai celana, begitupun dengan si nenek itu. Ia pun tertawa terbahak-bahak, pasalnya mereka berdua ini seolah-olah berimajinasi mengenai bentuk tubuh Patrick. Pikiran mereka pun saling terhubung dengan bentuk tubuh Patrick yang sangat konyol. Siapa yang menyangka karena obrolan konyol itu yang sama-sama saling terhubung membuat si kakek menyadari bahwa perempuan itu merupakan mantan kesayangannya. Si kakek pergi setelah menaikkan celana dalam Patrick ke mukanya, guys. Selanjutnya di pintu akhirnya hubungan mereka berdua kembali seperti semula menjadi kisah cinta yang abadi. Si Patrick dan Squidina tak percaya jika rencana mereka telah berhasil, dan di akhir film saat menjelang malam mereka berdua pun berkencan kembali menggunakan kendaraan doyoknya. Kini hubungan mereka sudah dekat dan kembali menjadi satu dan siap-siap pergi ke Jerman. Yang kemudian film pun berakhir, guys.
Hai guys, di pagi hari yang cerah, terlihat Tuan Crab yang melepas pakaian untuk mandi. Tanpa disadari, di rumahnya itu plankton telah menyusup masuk ke dalam pasta gigi. Rencana plankton dari istrinya yaitu untuk mengambil sampel rambut milik Tuan Crab sebagai rencana untuk mencuri resep Krabby Patty. Saat akan melakukan aksinya, justru Tuan Crab menggunakan mulut plankton sebagai pisau cukur untuk mencukur rambut jenggot. Tentu atas kejadian itu membuat mulutnya penuh dengan banyak rambut, sehingga membuat si plankton batuk-batuk. Singkat cerita, plankton pulang dengan raut wajah kesal, namun untungnya dia berhasil mengambil banyak sekali rambut di mulutnya. Namun Karen hanya membutuhkan satu rambut sebagai bahan sampel. Plankton memuji kehebatan istrinya yang jenius. Karen kemudian langsung mengambil DNA antena milik plankton digabung dengan rambut milik Tuan Crab agar ia bisa menciptakan cloningan campuran antara dirinya dengan cloningan Tuan Crab. Pertama-tama si plankton langsung mengaktifkan mesin canggihnya. Terlihat antena dan rambut Tuan Crab saling bersatu. Di sisi lain, alat DNA itu mulai mengeluarkan tubuh perpaduan antara plankton dengan Tuan Crab. Setelah serangkaian sudah terjadi yang memperlihatkan hasilnya, yaitu wajahnya menggunakan wajah si plankton sedangkan tubuhnya menggunakan tubuh Tuan Crab. Jadi dengan menggunakan rencana itu dia pasti akan berhasil mengirim cloningannya ke restoran Tuan Crab untuk mengambil resep Krabby Patty. Namun apa boleh buat, rencananya tak semudah mengambil permen dari anak kecil. Namun Karen langsung memberikan video tentang kegagalannya dalam mengambil permen itu dari anak kecil. Tentu hal itu membuat plankton tersinggung. Ia lalu langsung memerintahkan cloningannya agar segera pergi ke restoran Tuan Crab. Plankton tertawa begitu brutal hingga tersedak karena dia yakin rencana kali ini pasti bisa berhasil. Singkat cerita, si plankton yang sedang menunggu di depan restoran Tuan Crab untuk menunggu cloningannya mendapatkan resep, dia pun malah terinjak oleh pelanggan yang keluar. Lalu plankton langsung memarahi cloningannya itu karena dia menunggu terlalu lama. Disinilah tak disangka ternyata si cloningan itu sudah berhasil mengambil resep formula Krabby Patty. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga telah mengambil alih restoran Tuan Crab serta mengusirnya dari tempat itu. Bahkan karena pengaruhnya, SpongeBob dan Squidward langsung percaya dengan kebohongan itu. Plankton pun bingung mengapa dia bisa dengan mudahnya mendapatkan segalanya hanya dalam waktu 3 menit. Lalu cloningannya mengatakan bahwa cara semuanya untuk melakukan itu hanya dengan menggunakan jabat tangan terindah di dunia. Dengan tangannya ia miliki bisa digunakan untuk memikat orang. Awalnya si plankton tidak percaya dengan perkataannya, namun setelah dia mencoba menjabat tangan, ia pun akhirnya percaya. Pasalnya saat tangannya menyentuh, terasa mendapatkan pijitan-pijitan kecil yang memanjakan. Tentunya dengan adanya itu si cloningan bisa melengsarkan Tuan Crab. Si cloningan itu kemudian langsung membalikan badan plankton. Tanpa sepengetahuannya, dia pun langsung mengambil sebuah surat cambaket. Si plankton tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukan oleh cloningannya, masih dalam keadaan terpengaruh pijatan manja. Yang kemudian si cloningan langsung membuang si plankton ke jalan sama halnya seperti Tuan Crab menjadi gelandangan. Di sana Tuan Crab pun terkejut dan langsung menceritakan semuanya bahwa dia telah melihat setengah tubuhnya dan setengah tubuh plankton yang datang ke restoran. Setelah berjabat tangan, ia pun merasa nyaman dengan pijatan manja itu yang membuatnya tidak sadar jika restorannya telah diambil alih. Kini si plankton pun sadar bahwa dia sudah menciptakan monster dan sebentar lagi restorannya juga akan diambil alih olehnya. Tak berselang lama kemudian ternyata benar saja mereka melihat kendaraan besar menuju restoran Tuan Crab, kemudian menaruh restoran cambaket di atasnya. Kini memiliki nama baru yaitu The Krusty Bucket. Melihat itu mereka berdua pun histeris. Untuk melihat selanjutnya, Tuan Crab dan plankton langsung segera pergi ke restoran mereka berdua yang sudah bersatu. Tak disangka pelanggan telah menyukai versi terbaru dari Krabby Patty yang dipadukan dengan secuil cam. Hanya dengan jabatan tangan saja membuat SpongeBob langsung kelepek-kelepek. Tuan Crab dan plankton yang melihat itu hanya terdiam dan meratapi kesedihannya. Ditambah cuaca pada hari itu benar-benar sangat mendukung atas kesedihan mereka.
Satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan itu yaitu dengan mereka bergabung bersama mengalahkan kolonian tersebut. Mau tidak mau mereka harus melakukannya bersama. Di pagi harinya terlihat si kolonian pergi dengan mengunci pintu belakang sembari membawa sampah. Saat di tempat pembuangan ternyata mereka berdua sudah menunggu. Alhasil langsung melakukan penyerangan, namun siapa yang menyangka ternyata rencana mereka berdua gagal total. Karena si kolonian itu berhasil membawa kembali kuncinya. Rencana berikutnya, Plankton dan Tuan Crab telah menutup akses pintu restoran itu agar para pembeli beralih membeli dagangannya. Namun ternyata si kolonian sudah mengetahuinya sehingga langsung mengarahkan para pengendara di tempat lokasi mereka berjualan sehingga membuat barang-barang dagangan mereka rusak akibat ditabrak. Karena rencana mereka sebelumnya selalu gagal, hal itu menyebabkan si Plankton menangis karena dia sudah tak tahan harus kehilangan restoran. Terpaksa disinilah mereka berdua pun menggunakan satu cara untuk mengambil kembali restoran mereka. Lalu singkat cerita terlihat Tuan Crab dan Plankton melamar pekerjaan di restoran mereka sendiri demi melancarkan rencana yang dimaksud. Tentunya si kolonial langsung menerima mereka berdua sebagai karyawan. Terlihat kini Tuan Crab dan Plankton ditugaskan sebagai petugas kebersihan WC, meski pekerjaan mereka jauh dengan apa yang mereka harapkan. Namun setidaknya ini adalah salah satunya agar cara mereka bisa merebut kembali apa yang sudah menjadi miliknya. Saat mereka sedang bekerja, Tuan Crab mulai menyalahkan si Plankton karena ulah rencananya menyebabkan hilang restoran mereka. Tentunya si Plankton tidak terima akan hal tersebut, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Meski barang Plankton kecil namun nyalinya sangat besar, dia bolak-balik menyerang Tuan Crab tanpa rasa takut sama sekali. Begitupun dengan Tuan Crab, meski badannya besar, dia tak segan-segan menyerang lawannya dengan brutal. Bahkan pertarungan itu hingga membuat satu pelanggan yang sedang boker terganggu karena perkelahian itu ternyata sampai ke tempat WC si pria itu. Alhasil mengetahui kekacauan tersebut membuat si pria itu melapor kepada kolonian yang sedang berjabat tangan dengan Squidward. Ia lalu langsung pergi ke kamar mandi. Di sana kolonian melihat pertengkaran antara Tuan Crab dengan Plankton. Saat ditegur, mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena kebingungan untuk menentukan siapa yang benar dan mana yang salah, membuat kolonian itu semakin bingung dan akhirnya kolonian itu pun langsung memisahkan diri. Akibatnya membuat si kolonian itu juga saling serang, berusaha untuk menentukan kebenaran di antara mereka. Mengetahui perkelahian itu, Tuan Crab dan Plankton langsung segera memisahkannya. Kemudian sebelum melakukan pertarungan itu lagi, mereka pun harus saling berjabat tangan. Dan disinilah kedua kolonian itu pun untuk pertama kalinya merasakan kenikmatan pijatan-pijatan kecil, hingga membuat tubuh mereka meleleh untuk selamanya. Tuan Crab dan Plankton dibuat senang akan hal itu. Rencana mereka pun berhasil. Di akhir film, Tuan Crab membantu Plankton mengeluarkan rambut yang ada di dalam mulutnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys.